Saya tertarik melihat langkah-langkah Megawati di dalam menangkis serangan-serangan yang diluncurkan oleh Jokowi. Kalau dulu saya memandang Jokowi dengan analogi langkah catur, rupanya sekarang muncul master catur yang sebenarnya, yaitu Megawati, yang harus kita akui sebagai The Queen's Gambit. The Queen's Gambit ini merujuk pada film drama seri di Netflix tentang Ratu Catur yang selalu memulai pembukaan langkahnya dengan menjalankan ratu. Megawati ini sebenarnya sudah ingin pensiun dari politik. Akhirnya dia harus keluar kandang karena sekarang posisi partainya terancam. Seruan-seruan keras Megawati yang menantang Kapolri, menyindir keras Jokowi, rupanya membangkitkan kembali semangat militansi kader dan simpatisan PDI Perjuangan di seluruh Indonesia untuk menyatu kembali dan melawan serangan yang diarahkan kepada mereka. Di bulan Mei tahun 2024, PDI Perjuangan mengadakan Rakernas yang menghasilkan kesepakatan bulat. Megawati kembali direkomendasikan menjadi ketua umum lagi untuk periode 5 tahun mendatang. Kenapa PDI Perjuangan itu sangat butuh Megawati sekarang? Ya karena hanya Megawati lah yang merekatkan simpul-simpul kader di partai. Dan harus diakui, tanpa Bu Mega, PDI Perjuangan bisa terpecah belah karena intervensi kekuasaan yang luar biasa kuatnya yang membuat internal bergolak. Dan peran sentral Bu Mega sebagai nahkoda itu sangat diperlukan di tengah badai yang kuat yang menerjang. Dan akhirnya diputuskanlah dengan penuh keberanian. Para pengkhianat itu ditendang keluar. Di sana ada nama Jokowi, Gibran, Bobi Nasution, dan Effendi Simbolon. Mereka semua dipecat. Permainan keras sudah keluar. Dan Bu Mega lalu memainkan permainan rayuan. Rayuan itu berupa undangan kepada Presiden Prabowo untuk datang dan makan nasi goreng di rumahnya Bu Mega. Nasi goreng ini sejak dulu sudah menjadi gaya politik Megawati Soekarno Putri sejak remaja. Dan Prabowo pernah juga loh menikmati nasi goreng ala Megawati. Dan di sanalah dalam situasi yang penuh dengan nuansa kekeluargaan, pesan-pesan dan lobby-lobby politik dimainkan. Situasi politik kita sedang panas-panasnya sekarang ini. Bukan lagi hangat, tetapi sudah panas. Di tengah goyangnya ekonomi kita, hutang yang bengkak, dan tahun ini jatuh tempo untuk bayar hutang, juga rupiah yang semakin melemah terhadap dolar Amerika. Pemerintah kita justru tidak fokus menghadapi masalah ekonomi, tapi masih sibuk dengan dansa-dansa politik yang nggak ada selesainya. Dan salah satu peristiwa yang menarik dan lagi panas banget adalah pertarungan antara PDI Perjuangan versus mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kita sama-sama tahulah kalau Jokowi adalah mantan kader PDI Perjuangan yang di ujung jalan akhirnya membelot dan malah berusaha menghancurkan bekas partainya dengan segala cara. Sejak isu Jokowi ingin menjabat 3 periode tetapi ditolak oleh Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, serangan terhadap PDI Perjuangan itu semakin gencar dan keras. PDI Perjuangan sama sekali belum siap pada waktu itu menerima pengkhianatan Jokowi, sehingga ketika diserang, mereka hanya bisa bertahan seadanya. Tetapi untungnya, partai ini pendukungnya masih tetap militan dan solid karena mereka masih tunduk pada Megawati Soekarno Putri, sehingga mereka tidak bisa dipecah belah. Meski dihajar habis-habisan, PDI Perjuangan tetap menang pemilu 2024 meski jumlah kursinya turun di mana-mana. Belum selesai, sesudah Pilpres, posisi Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, itu diincar. Melalui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kasus lama Hasto dibongkar lagi. KPK di periode ini memang KPK bentukan pemerintahan Jokowi. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan cuplikan video yang cukup menarik, teman-teman. Ya, kita melihat bahwa ya politik saat-saat ini memang ini cukup panas ya, bukan hangat lagi seperti yang disampaikan oleh Bung Denny Siregar. Ya, jadi teman-teman, kita melihat bahwa memang politik ya seorang mantan Presiden Joko Widodo ini sudah mulai terbongkar. Ya, kita melihat bahwa memang hal ini ya, dulunya kita melihat seorang mantan Presiden Joko Widodo ini pada saat ya masih berada dalam naungan
PDIP teman-teman, kita melihat hal ini bahwa memang ya sangat-sangat membantu ya para kader untuk mengembangkan visi misi ya daripada partai itu sendiri. Nah, setelah seorang mantan Presiden Joko Widodo ini, kita melihat bahwa sudah mendapatkan apa yang dia harapkan selama ini untuk menjadi orang nomor satu, dan pada akhirnya kita melihat bahwa disebut-sebut di sini bahwa sebagai seorang pengkhianat dan segala macam, sehingga ya satu keluarga ini ditendang dari partai PDIP Perjuangan. Ya, kita melihat bahwa kalau Bung Denny Siregar menyampaikan tadi bahwa ini adalah Jokowi seperti disimbolkan seperti catur ya, namun ada sekarang master catur yang mampu mengelola dan membaca situasi politik yang terjadi saat ini. Akhirnya kita melihat bahwa ya nasib dari seorang mantan Presiden Jokowi saat ini ya ditimpa berbagai masalah, bahkan kasus ijazahnya pun masih belum jelas sampai detik ini teman-teman. Bahkan ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Ya, hal ini ya banyak yang menyatakan bahwa ini adalah sebuah apakah ini sebuah karma yang terjadi ya terhadap mantan Presiden Joko Widodo atau seperti apa. Disebabkan karena kita melihat bahwa dari menjadi wali kota bahkan menjadi gubernur, menjadi orang nomor satu di negara ini, kita tahu bahwa partai sebagai pengusung di sini adalah partai PDIP Perjuangan, yang kita tahu bahwa mantan Presiden Joko Widodo sebelum bergabung di PDIP Perjuangan, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu Mega menyatakan bahwa Jokowi itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Ya, setelah bergabung di PDIP, ya baru nama Pak Jokowi itu banyak dikenal orang. Ya, jadi hal ini teman-teman, inilah strategi politik yang terjadi saat ini. Bahkan ya serangan-serangan yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi ini, akhirnya seorang master catur yaitu Ibu Megawati sudah membaca hal itu. Sehingga di dalam rakernas yang dilakukan oleh PDIP Perjuangan dan menghasilkan bahwa Ketua Umum PDIP Perjuangan Ibu Megawati ditambah menjadi 5 tahun. Artinya bahwa ya bagaimanapun serangan-serangan yang dilakukan ya lawan politik dari PDIP Perjuangan ini, namun dia selalu membaca hal itu. Nah, untuk itu teman-teman, apakah Pak Jokowi saat ini setelah udah keluar dari PDIP Perjuangan menjadi kader PDIP Perjuangan, ya apakah mampu ya menyelesaikan perkara-perkara terutama di dalam kasus ijazahnya? Ya, walaupun ini selalu kait-kaitkan dengan PDIP Perjuangan terkait dengan ijazahnya, bahkan sebagai partai pengusung dalam hal ini, bahwa memang mestinya PDIP Perjuangan ini sudah paling tidak sudah membantu ya bagaimana memperjuangkan seorang mantan Presiden Joko Widodo ini menjadi orang-orang yang mumpuni untuk membantu dan memajukan bangsa dan negara ini. Ya, jadi dikatakan di sini bahwa solusi hanya satu, adili Jokowi dan maju Gibran agar Indonesia aman dan nyaman. Jadi solusinya ini cukup ngeri-ngeri sedap teman-teman. Ya, kalau misalnya ini akan terjadi, ini akan negara ini akan semakin hancur. Ya, kalau diduga takut ijazah dibongkar, damai saja dengan syarat minta Gibran mundur dari menghadapi tuntutan ya pemaljuan. Nah, jadi teman-teman, inilah hasil dari pengkhianatan. Ya, teman-teman, akhirnya muncullah kasus ijazah. Ya, kita melihat kasus ijazah, bukan hanya kasus ijazah, anaknya juga Gibran, yang dimana ijazah sebagai penyetaraan pada saat pemilu 2024 yang lalu yang digunakan oleh Mas Wapres sebagai ijazah sebagai penyetaraan. Hal ini juga digugat oleh Subhan Palal di pengadilan. Artinya bahwa baik dari mantan presiden
maupun anaknya Gibran yang maupun menantunya yang sudah ditendang dari kader PDIP Perjuangan, yang ditendang oleh Ibu Mega. Akhirnya kita melihat juga bagaimana ya kasus-kasus yang terjadi di dalam perjalanan politik mereka. Nah, jadi hal ini sebenarnya ini menjadi pembelajaran ya bagi para politikus ya yang ada di negara ini. Ya, mestinya ini harus menjadi pembelajaran penting untuk bisa ya orang yang sudah mengangkat dari nol sampai ke atas, teman-teman, akhirnya ya dikatakan di sini sebagai pengkhianat. Nah, jadi Ibu Mega ini adalah negarawan sejati, selalu sabar ya walaupun dikhianati dari Pancasila. Ya, jadi mantap ulus Bang Denny dan bangga ya dalam dan prinsip dan berpolitik, dan hal yang mudah tetapi malah dipersulit. Jika Jokowi memiliki jasa asli pasti sudah diperlihatkan pada publik, tetapi inilah malah mengerahkan Ferdinand Mulyono untuk membantah tuduhan ijazah palsu dari Roy Suryo, mengadakan reuni tipu-tipu dengan beserta reuni abal-abal. Ya, jadi akhirnya teman-teman apa yang terjadi? Ya, setelah perjalanan yang perjalanan politik mantan Presiden Joko Widodo, kita melihat bahwa ini selalu tertimpa berbagai masalah, terutama ijazahnya aja masih belum selesai, apalagi ijazah anaknya Gibran Raka Buming Raka juga masih belum ada titik terang. Apakah memang usulan pemaljulan anaknya Gibran, apakah ini masih dilanjutkan? Kabar tersebut juga masih ya belum kunjung datang. Nah, hal ini menjadi pertanyaan publik saat ini, apakah hal ini bisa dilanjutkan atau dibatalkan? Ya, jadi teman-teman bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.